takut juga nih, usaha apa yang cocok di 2023 nih kayak gitu. Menurut Mas Glenn sendiri kalau misalkan lihat di 2008 atau 2020 kemarin gitu, Hmm. kan memang ada beberapa sektor yang resilience ya. Artinya mereka bisa bertahan juga kayak gitu kan menghadapi itu. Kira-kira Mm-mm. menurut Mas Glenn sendiri gimana nih teman-teman yang lagi nonton kayak gitu? Kemungkinan kan dolar menguat ya. Kalau dolar kemungkinan menguat, mungkin salah satu yang paling praktis kita bisa jual jasa kita. Apalagi kalau kita punya kemampuan, skill yang bisa online, kita berikan kepada, let's say, vendor atau mitra kita di luar negeri. Kita bisa desain, jago video editing, kita bisa misalnya apa ya, translator, sebagai apapun itu, yang mana bayarannya pakai dolar, tapi kita convert ujung-ujungnya ke rupiah, of course, itu bisa jadi peluang bagus. Ya, Karena rate-nya bagi mereka murah, tapi bagi kita duitnya banyak gitu kan. nah maksud ya setuju setuju banget itu jawaban yang apa impromptu ya mendadak tapi bagus banget setuju setuju banget jadi Iya, memang di masa sekarang memang teman-teman yang punya uang yang bingung mau investasi di mana investasi aja ke kalian ikut course dan make sure course kalian tuh bisa menghasilkan return yang besar lagi kayak gitu itu tadi kata Mas Glenn bilang ya. Kita lanjut lagi, Mas Gren. Ini dampak resesi terhadap perusahaan startup dalam negeri. Nah, ini menarik. Apalagi ada yang mau IPO nih. Gitu. hmm, Gimana? sebetulnya mungkin hmm, tergantung startupnya ya di level mana ya. Aku sih ngerasanya pertama kalau misalnya startup yang masih di early stage ya, di awal-awal fase, memang lebih lebih menantang buat mereka. Karena biasanya mereka didasari startup di early stage itu kan mereka running bisnisnya dengan asumsi. Asumsinya apa sih? Asumsinya tahun depan mereka dapat round pendanaan berikutnya lagi. Kalau sekarang aku udah dapat misalnya seri A, nanti tahun depan dapat seri B. Dasar asumsi itulah kita akhirnya bisa melakukan marketing campaign, akuisisi apa namanya user dan lain sebagainya. Tapi mendadak kalau misalnya akhirnya tahun depan nggak ada round, nggak ada investment, ya karena mungkin venture capital juga lebih selektif lagi, hati-hati lagi, mengkaji lagi, atau mungkin sekedar pengen cari tahu mana nih apa startup yang bisa survive gitu. Itu kan jadi asumsi-asumsi dasar dari startup itu harus dievaluasi lagi. Dari yang tadinya asumsi tahun depan dapat lagi nih sekian juta dolar, nggak jadi ya dia harus putar otak lagi, bingung dia gitu. Nah dampaknya itu akhirnya lakukan penghematan habis-habisan, melakukan banyak manuver-manuver yang mungkin bisa dibilang sifatnya kurang kurang uh, profitable lah misalnya ya, nggak benar-benar nggak kelihatan dampaknya gitu. Jadi momentum bagi mereka untuk benar-benar mengevaluasi kembali gitu ya, mengkuras juga mungkin sektor bisnis yang dianggap nggak oke ini, jadi momentum juga gitu. Tapi kalau misalnya startup yang bisa dibilang udah lumayan mature, ya balik lagi ke asumsinya usernya setia atau enggak gitu. Kalau usernya setia, dia bisa retain usernya dengan baik terus menerus. Ya sebetulnya startup yang mungkin bisa dibilang levelnya udah level bukan bukan level ecek-ecek lagi, udah level yang gede gitu ya. Bisa dibilang sebenarnya nggak bisa jadi nggak terlalu berpengaruh Oke, begitu. oke, Mas. Sebelum ini ada pertanyaan lagi menarik. Tapi sebelum kita Mm-mm. masuk, setuju banget ya. Jadi teman-teman perhatikan juga startupnya memang yang lagi kerja di startup. Make sure juga apakah kita lihat untuk apa namanya setiap tahunnya kan apalagi yang perusahaan terbuka ya mereka udah bisa melihat kan apakah sudah menghasilkan keuntungan atau belum kayak gitu kan dari situ bisa Mm-mm. kelihatan bagaimana likuiditas cash-nya itu seperti apa. Nah bisa terlihat bahwa oh ternyata ini kuat atau enggak dan sebagainya. Apalagi yang memang benar-benar perusahaan startup yang masih bakar uang dan masih perlu mengadakan venture capital. Nah ini yang perlu diperhatikan kayak gitu. Jadi exit strateginya mungkin mereka jual saham mereka kayak gitu. Ini agak cukup krusial. Tapi balik lagi setuju tadi mungkin teman-teman yang sempat kelewat yang baru gabung Mm-mm. lagi kalau teman-teman tadi mulai upgrade diri kalian untuk tadi jasa ya. Karena yang agak ngeri memang bener ya di masa sekarang itu membuat bisnis itu menjadi sesuatu yang kita bisa bilang kategori high risk juga kayak gitu.
Jadi sesuatu yang beresiko tinggi juga. Jadi tadi perusahaan pun mendiversifikasi juga ke sektor tertentu juga mereka butuh pengkajian. Bahkan apa namanya keuangan internal mereka juga pasti dikaji kembali untuk biaya dan sebagainya pasti semuanya akan di apa di restruktur lah kayak gitu untuk budget-budgetnya. Nah, make sure ketika kita melakukan jasa, artinya kita nggak perlu nyimpan produk dan resiko untuk gagal pun apa ya? Ibaratnya kita gagal ya udahlah gitu loh jasa gitu kan. Kita nggak sampai rugi uang karena kita harus nyewa tenan atau hutang ke bank dan sebagainya kayak gitu. Jadi coba cari bisnis yang memang resikonya tidak terlalu besar kayak gitu.